Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan juga yang saya hormati seluruh warga Nahdliyin Kabupaten Pamekasan dan semua pemirsa ngaji kitab PCNU Pamekasan sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada puasa di hari ke-14 ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan puasa kita. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan semua dosa kita di bulan yang suci ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama naf'an bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya di era sekarang ini kita harus ekstra hati-hati dalam memilih guru. Karena hal ini sudah didhawuhkan oleh Rasulullah bahwasanya di akhir zaman itu akan lahir, akan ada generasi yang suka membuat hal-hal yang baru. Artinya membuat ritual ibadah baru yang itu sebetulnya menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan kita tahu tentunya ujung tombak dari semua keilmuan itu kuncinya ada pada guru. Sekali kita berguru pada orang yang salah, maka efek buruk yang akan kita alami itu akan berkelanjutan. Mulai dari amaliyah kita sendiri yang salah, yang tentunya tidak akan diterima oleh Allah. Dan juga efek yang lebih parah lagi, ketika ilmu yang kita terima itu salah, dan kemudian kita lanjutkan, kita sebarkan kepada orang lain. Maka itu akan menjadi dosa jariyah yang dosanya terus mengalir selama ilmu itu berjalan, mengalir kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihi Muslimin aidan an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Di sini ada hadis sahih Muslim diriwayatkan oleh Amr bin As. Inna fil bahri syayatin masjunatan aw taqaha Sulaiman bin Daud. Yusiku an takhruja fataqra 'alan nasi Qur'anan. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala maknahu an taqra syai'an laisa biqur'anin wa taqul innahu Qur'anun litugribahu awaman nas. Di sini ada keterangan bahwasanya di dalam laut itu ada kelompok setan yang dipenjara, yang diikat oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Dan dikhawatirkan setan itu akan keluar dari dalam laut itu, muncul ke permukaan bumi, kemudian setelah sampai di kita, di bumi, dia akan membaca Al-Quran. Mengatakan kepada orang bahwa yang disampaikan itu adalah Quran, cuman walaysa bi Qur'anin. Padahal yang disampaikan itu adalah bukan Al-Quran sama sekali, bukan Al-Quran. Nah, yang dimaksud dari hadis ini oleh Imam Nawawi adalah antaqra syai'an laisa bi Qur'anin wa taqulu innahu Qur'an. Yang tujuannya litugribahu awaman nas. Jadi ada sekelompok setan atau bukanlah setan, tapi sejenis kita manusia, itu yang kemudian membaca ayat Al-Quran, padahal itu sebetulnya bukan ayat Al-Quran. Nah, ini oleh Rasulullah ini dikhawatirkan. Artinya
akan ada suatu zaman, suatu masa di mana ada orang itu dengan mudah menyampaikan ayat dan mengatakan bahwa itu adalah Al-Quran, padahal hakikatnya itu bukan Al-Quran. Atau contoh kecilnya, bukan hadis, kemudian oleh mereka disampaikan bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, ketika kejadian ini, ketika hal ini sudah terjadi, maka kerusakan akan terlihat jelas di muka bumi ini. Kita tahu bahwa semua dari amalia kita, semua agama kita, puncaknya adalah di ilmu. Karena yang membimbing kita, membuat kita yang asalnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu, itu adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan belajar hal yang halal dan yang haram, hal yang baik dan yang buruk. Dan semua hukum yang kita kerjakan berhari-hari selama hidup, itu semuanya puncaknya atau muaranya itu ada di ilmu. Nah, sekarang coba kita bayangkan seandainya ilmu yang kita dapatkan ini tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis tadi, bukan Al-Quran tapi ini dikatakan Al-Quran. Bukan hadis tapi ini dikatakan hadis. Padahal kita tahu sumber hukum Islam itu ada dua. Ada Al-Quran dan kemudian ada As-Sunnah atau Al-Hadis. Ketika ada hukum kok melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu dapat dipastikan itu dari syaitan. Makanya ada keterangan, man ta'allama bila syaikhin, fasyaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Karena dipastikan kalau bukan belajar pada guru yang kredibel, yang sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah, maka bisa dipastikan ilmu itu bukan dari Rasulullah atau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini pentingnya kita untuk ekstra berhati-hati. Orang yang belajar pakai guru saja ini masih harus hati-hati, harus pilah dan harus pilih kepada siapa kita berguru, apalagi kita belajarnya tanpa guru. Jadi kalau contoh yang kemarin, sekarang lagi musim-musimnya kita berguru kepada media sosial. Kita butuh hukum, kita langsung tanya Google. Kita mau tanya hukum, kita langsung buka AI contohnya. Maka itu akan menjadi sebuah kerusakan yang besar pada agama kita. Maka pentingnya kita harus punya guru yang jelas sanad keilmuannya, agar supaya agama yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan ini benar dan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian lanjut, warawa atau broni an Abi Darda radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Warawa al-Imam Ahmad bin Umar radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Di sini ada riwayat dari Imam Abi Darda bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Sesuatu yang sangat saya khawatirkan, yang paling saya khawatirkan yang terjadi kepada umatku adalah al-a'immatul mudillun. Para pemimpin yang itu menyesatkan atau para guru yang itu menyesatkan. Ini hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah menjadi guru atau menjadi pemimpin, maka itu mudah untuk diikuti oleh para pengikutnya. Kalau guru akan mudah diikuti oleh murid-muridnya. Apalagi sekarang banyak murid itu fanatik. Fanatik kepada gurunya, seakan-akan apapun yang diucapkan oleh gurunya itu semuanya benar. Atau oleh rakyat. Rakyat itu akan rentan mengatakan apapun yang disampaikan oleh pemerintah, para pemimpin kita itu harus kita ikuti. Apalagi itu didukung oleh adanya peraturan pemerintah. Sekali ada fatwa yang keliru dari pemerintah, tentunya banyak ya, banyak fatwa dari pemerintah yang menurut kita itu salah. Sekali itu difatwakan dan diamalkan oleh kita, bayangkan berapa banyak orang yang keliru dalam menjalankan agama. Sedangkan fatwa pemerintah itu harus kita ikuti. Padahal ternyata ada sebagian dari peraturan pemerintah yang menurut keyakinan kita itu bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam yang kita pelajari. Kayak kemarin itu banyaklah kasus tentang ajaran pemerintah yang itu
anggaplah keliru. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian ada fatwa, ada fatwa dari pemerintah difatwakan, dan fatwa itu diikuti oleh seluruh rakyat, padahal fatwa itu keliru. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan diantisipasi oleh Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi akan ada di akhir zaman itu memang para imam, para pemimpin yang itu menyesatkan. Kok bisa menyesatkan? Ya karena memang harusnya, layaknya dia itu tidak menjadi imam. Dia tidak layak menjadi pemimpin, kemudian jadi pemimpin. Maka peraturan yang dia buat kadang-kadang itu melenceng dari ajaran Islam. Ketika peraturan itu sudah kadung dibuat dan diumumkan, difatwakan, maka itu akan menyesatkan, akan mengkesasarkan rakyat. Seperti itu. Seperti contoh kecil, ada tahun lalu itu tentang hari raya. Itu katanya menelpon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu punya pengikut dan pengikutnya itu mengikuti anjuran dari gurunya. Contoh kecilnya seperti itu. Atau adalah banyak contoh-contoh lain, baik itu dari guru-guru, dari tokoh masyarakat, atau bahkan dari pemimpin negara yang itu bertentangan dengan ajaran kita. Maka di sini pentingnya kita harus serba berhati-hati mengambil informasi, apalagi kita mengambilnya dari media sosial. Juga di sini dilanjutkan bahwasanya riwayat dari Imam Ahmad bin Umar, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimin lisan. Sesuatu yang sangat saya khawatirkan terjadi atas umatku oleh Rasulullah ini didauhkan, kullu munafikin alimin lisan. Orang munafik yang fasih dalam menyampaikan. Orang fasik yang kemudian dia pandai menyampaikan. Anggaplah dia itu seorang aktivis yang sangat pandai untuk menyampaikan, menyusun kata-kata, menyusun kalimat. Padahal itu orang munafik. Ini juga dikhawatirkan oleh Rasulullah. Orang munafik itu, sekilas ya saya terangkan tentang orang munafik, di kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Ghazali itu dijelaskan bahwa yang akan menempati neraka paling bawah itu ternyata bukan orang syirik, bukan orang kafir, melainkan itu orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini ternyata kejahatannya itu melebihi dari orang syirik atau orang kafir. Seperti contoh pada zaman Rasulullah, Rasulullah itu kebanyakan kalah dalam berperang, itu sebabnya oleh siapa? Disebabkan oleh anggotanya sendiri yang munafik. Munafik itu ibaratkan serigala berbulu domba. Kita melihat itu adalah domba yang aman, tidak membahayakan, padahal ternyata itu adalah serigala yang sangat menakutkan atau membinasakan. Jadi orang munafik kira-kira gambarannya seperti itu, bermuka dua, sok polos, sok baik, padahal jahat. Nah, Rasulullah ini juga mengkhawatirkan akan ada orang munafik yang itu alimin lisan, yang pandai bercakap, pandai menyampaikan. Dan kita sekarang, tolak ukur kita memahami apakah tokoh itu alim atau tidak, terkadang kita ini bukan melihat dari kualitas keilmuannya, tidak. Tapi kita lebih melihat pada cara dia menyampaikan. Kalau ada orang kok fasih menyampaikan, seakan-akan dia ahli lah dalam ilmu, dilihat dari cara menyampaikannya yang sangat mahir, sangat pintar, lah kemudian kita menganggap bahwa itu betul-betul alim. Padahal bisa saja orang itu tidak alim ilmu, tidak ahli ilmu, cuman pandai menyampaikan. Nah, bisa saja yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah sangat khawatir ada orang munafik yang kemudian alimil lisan, pandai menyampaikan. Qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala, ay kathiri ilmil lisan, jahilil qalbi wal amal. Maksudnya adalah, menurut Imam Munawi, kathiri ilmil lisan, dia hanya pandai menyampaikan, dia pandai menyusun kata-kata dengan baik. Karena memang di antara kekuatan yang paling kuat itu adalah kekuatan kata-kata. Orang itu kalau pandai menyusun kata-kata, itu dapat mempengaruhi orang lain dengan mudah. Makanya kalau seandainya saya contohkan dulu ini. Ada dua orang yang menyampaikan satu bab ilmu. Satu menyampaikan tentang rukun wudhu, dua orang satunya juga menyampaikan rukun wudhu, menyampaikan hal yang sama. Ini nanti nyampainya ke orang yang mendengarkan itu beda. Padahal bab yang disampaikan itu sama.
Loh kok beda? Ternyata perbedaannya itu adalah pada keahlian dia dalam menyampaikan. Makanya ahli ilmu itu sebetulnya belum cukup untuk jadi tokoh. Karena di antara hal penting yang harus kita kuasai untuk jadi tokoh itu adalah kita juga harus punya keahlian dalam menyampaikan. Makanya alangkah baiknya ilmunya oke, cara menyampaikannya oke. Karena ketika kita alim di kitab, di ilmu, tapi tidak cakap dalam menyampaikan, itu ke orang nyampainya itu kurang meyakinkan. Itu sebabnya kenapa orang itu cara menilai orang itu alim atau tidak dilihat dari cara dia menyampaikan. Nah, di sini menurut Imam Munawi yang dimaksud orang munafik yang alim lisan itu adalah kathiri ilmil lisan. Dia cakap dalam menyampaikan. Cuman jahilil kolbi wal amal. Dia bodoh hatinya, dia bodoh amalnya. Jadi bisa dilihat bahwa itu adalah orang yang di atas itu dijelaskan adalah orang yang adil atau sikot atau mutkinin. Orang munafik yang dijelaskan di sini adalah orang yang pandai bercakap, tapi jahilil kolbi, hatinya gelap, hatinya itu bodoh. Ilmu yang dia miliki hanya pada lisannya saja, tidak tembus pada hatinya. Sehingga wal amal, dia sendiri tidak mengamalkan. Sedangkan kita tahu bahwa buah dari ilmu yang kita pelajari itu adalah amal. Samratul ilmi wal amal. Buah dari ilmu adalah amal. Jadi sekarang itu banyak orang itu yang hanya ilmunya itu hanya di mulut, tidak sampai ke hati, sehingga dia sendiri itu tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah, ini juga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Munafik itu adalah orang yang punya ilmu, kemudian dia cakap dalam menyampaikan, tapi dia sendiri hatinya gelap, sehingga tidak bisa mengamalkan ilmu itu sendiri. Ya maturana aba enta'ala ko orang karo soro alaku. Dirinya tidak mengamalkan ilmunya, tapi dia pandai menyuruh orang lain untuk mengamalkan ilmunya itu. Ini juga orang munafik. Menyuruh orang berbuat baik, mengamalkan ilmu, tapi dia sendiri itu tidak baik atau tidak mengamalkan ilmunya. Atau tafsiran selanjutnya, ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubbahatan yata'azzazu biha. Yada'un nasa ilallahi ta'ala wa yafirruhu minhu. Ini ittakhadhal ilma hirfatan. Orang munafik itu adalah juga orang atau gambaran dari kathiri ilmil lisan jahilil qalbi wal amal adalah ittakhadhal ilma hirfatan. Ada orang yang menjadikan ilmu yang ia miliki sumber penghasilan. Yata'akkalu biha. Dia mencari makan dari ilmu yang dia punya. Orang punya ilmu, kemudian ilmu yang dia punya dia jadikan untuk mencari makan. Dia jual ilmunya. Padahal kita tahu ilmu itu harus kita terima dengan gratis, kemudian kita kembangkan, kita salurkan dengan gratis. Karena sesuatu yang berkaitan dengan ilmu itu harus semuanya berkaitan lillahi ta'ala. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita yang punya ilmu, ya ini juga pada saya sendiri ini Ustaz. Jangan sampai ilmu yang kita punya kemudian kita jadikan ladang bisnis kita. Jangan, tidak boleh. Aturan yang benar itu adalah orang yang punya ilmu atau sebagai guru, dia tetap harus menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Ini aturan yang benar. Ini kemarin riuh pembahasan di negeri kita. Ada banyak guru honorer itu yang kemudian menuntut kenaikan gaji. Banyak ini dari tokoh masyarakat yang menanggapi ini. Sebetulnya bagaimana cara kita menanggapi ini? Begini yang betul. Kita sebagai guru, kita tidak boleh menjual ilmu kita. Kita tetap harus menyampaikan ilmu dengan ikhlas tanpa mengharap gaji dari pemerintah, tidak. Nah, cuman masalah gaji itu, kesejahteraan guru itu, karena kita sebagai guru juga perlu biaya untuk menghidupi keluarga kita, maka itu sebetulnya tidak boleh dari kita kemudian meminta kepada pemerintah, meminta gaji yang layak, tidak. Tapi kewajiban kesejahteraan guru ini berada pada kewajiban pemerintah. Pemerintah ini loh yang harus memikirkan nasib guru. Pemerintah yang harus mensejahterakan guru. Harus. Bukan malah guru kemudian yang minta gaji, minta naik gaji untuk kelayakan hidupnya. Jangan. Ini sebetulnya hukum yang benar. Guru tetap mengajar dengan ikhlas tanpa mengharap apapun. Dan pemerintah juga punya kewajiban untuk memikirkan kesejahteraan guru.
Maka seandainya gurunya sudah mengajar dengan benar, kemudian pemerintah juga menjalankan tugasnya dengan benar, memikirkan nasib guru, maka insya Allah guru itu akan bisa mengajar dengan baik, dengan tenang. Profesional lah seperti itu. Tanpa harus menuntut kenaikan gaji, karena sudah difikirkan oleh pemerintah. Yang terjadi kemarin itu, guru melakukan audiensi, demo, untuk kenaikan gaji, ya mungkin karena pemerintah kurang memikirkan atau memberi gaji yang kurang layak kepada guru yang masih statusnya honorer. Kemudian yang kedua, ketika guru itu kemudian tidak difikirkan kesejahteraannya oleh pemerintah, maka yang harus memikirkan itu adalah wali murid. Bagaimana wali murid ini, karena anaknya sudah dididik dengan baik oleh guru, wali murid ini memikirkan nasib atau kesejahteraan guru. Karena guru itu rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan pekerjaannya, hanya ingin mendidik anak didiknya. Maka itu pemerintah harus memikirkan kesejahteraan guru. Kalau pemerintah tidak memikirkan, yang harus memikirkan kesejahteraan guru itu adalah wali murid. Ya, wali murid ini harus juga memikirkan kesejahteraan guru dari anak-anak kita semua. Maka ketika ini sudah berjalan dengan baik, maka guru itu bisa mengajar dengan baik tanpa menuntut kenaikan gaji kepada pemerintah. Karena sudah dicukupi oleh pemerintah atau oleh wali murid. Kalau kejadiannya sudah tidak seperti itu, maka akan ada guru-guru yang statusnya munafik yang dijelaskan di kitab ini, ittakhadzal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Akan lahir seorang guru munafik yang mana dia akan menggunakan atau menjadikan ilmunya sebagai lahan untuk mencari nafkah, untuk mencari makan. Ini bisa kita selesaikan. Bagaimana agar guru itu bisa ikhlas kembali, tidak menjadikan ilmunya sebagai lahan bisnis? Maka caranya adalah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini harus difikirkan oleh pemerintah dan juga oleh wali murid. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, wa ubbahatan yata'azzazu biha. Yang lebih munafik lagi adalah ada orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya itu dia jadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Yata'azzazu biha. Dia kemudian menyombongkan diri karena dia menganggap sudah alim, sudah punya ilmu, lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika ada orang punya ilmu yang seharusnya ilmu itu dapat mendekatkan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah, tapi ternyata ilmu yang dimilikinya menjadikan dia sombong. Menjadikan dia gila hormat, gila perhatian, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, orang yang model seperti ini yang disebut adalah guru yang munafik. Karena ilmunya dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyebarkan ilmu-ilmunya Allah dan Rasulullah, tapi justru dijadikan untuk alat menyombongkan diri. Dan ini sudah masuk ke garis keras ini. Kita flashback kembali ke kejadian yang terjadi pada Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam di surga, kita tahu di sana Allah itu sudah menciptakan malaikat dan juga iblis yang sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah, yang hidupnya sudah beribu-ribu tahun di surga. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan para malaikat dan para iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat itu langsung bersujud, illa iblis. Kemudian iblis itu tidak mau. Aba wastakbar. Iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, wastakbar, dan menyombongkan diri. Apa yang dikatakan oleh iblis di sana? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu baru diciptakan. Ini loh saya, sudah beribu-ribu tahun di sini. Nabi Adam loh baru diciptakan. Saya sudah menyembah Allah beribu-ribu tahun di sini. Nabi Adam loh belum tahu apa-apa tentang surga. Saya loh sudah tahu semuanya tentang surga. Ternyata yang dilakukan oleh iblis itu adalah menyombongkan diri. Merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Dan dari kesalahan itu, dari kesombongan yang dilakukan iblis itu, sehingga menyebabkan dirinya oleh Allah dikeluarkan dari surga. Maka kita sebagai guru, sebagai orang alumni pesantren atau kita yang sudah punya ilmu, maka seharusnya kita ini semakin baik, bukan malah justru menjadikan ilmu yang kita miliki ini
alat kesombongan. Kita jangan meniru setan yang sudah terlaknat ini. Kita harus ingat betul bahwa setan itu ternyata diusir dari surga karena kesombongannya. Jadi kita sebagai tokoh masyarakat jangan sampai kita menyombongkan diri agar nasib kita ini tidak sama dengan nasib setan. Maka semakin ilmu itu kita miliki, seharusnya kita itu semakin menunduk. Semakin menunduk, semakin menunduk, semakin tawadhu. Man tawadhu rafa'ahullah wa man takabbar wada'ahullah. Seorang ketika sudah tawadhu, merendahkan diri, semakin punya ilmu, semakin tawadhu, rafa'ahullah, maka orang itu semakin akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man takabbar, seseorang yang menyombongkan diri, merasa lebih baik dari orang lain, wada'ahullah, itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini seharusnya juga bagi saya ini sebagai pemilik ilmu, jangan pernah kita ini menjadikan ilmu kita sebagai ladang bisnis untuk mencari makan, dan juga kita jangan sampai menjadikan ilmu yang kita miliki sebagai ubahatan yata'azzazu biha, lahan untuk menyombongkan diri. Bagusan engkau membanruah. Apa tang guru ngacir wah, kun tahu ngacir tak tahu kitab, ya engkau realem betap kitab. Jangan sampai seperti itu. Kita kemudian karena alim, kita tidak menghormati guru ngaji kita, yang mana kebanyakan guru ngaji itu tidak ahli fikih, tidak ahli ilmu fikih, tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, dan sebagainya. Dia murni hanya tahu ngaji, kemudian jadi guru ngaji. Jadi murid-murid yang pernah mengaji kepada mereka yang hanya tahu ngaji, setelah dia alim, lulus dari pondok pesantren, jangan sampai merendahkan guru ngajinya, meskipun kita sudah lebih alim dari mereka. Jadi ilmu yang kita miliki ini harus kita jadikan sebagai lahan dakwah dan membuat kita semakin tawadhu, semakin tahu diri. Sekali kita menjadikan ilmu kita sebagai lahan bisnis atau lahan kesombongan, maka kita akan masuk pada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sebagai orang yang munafik alimil lisan, tapi jahilil qalbi wal amal. Kita sendiri hanya pandai menyampaikan, tapi tidak pandai mengamalkan. Buktinya adalah kita menyombongkan diri itu. Na'udzubillahi min dzalik. Yad'un nasa ila Allah Ta'ala wa yafirru huwa minhu. Orang munafik itu adalah orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, tapi dia sendiri lari dari jalan Allah. Orang lain kita perintahkan untuk taat kepada Allah, untuk menempuh jalur Allah, agar segera sampai kepada Allah, tapi kita sendiri lari dari Allah. Contohnya ini, para da'i, para penceramah. Dia menyampaikan ilmu, berceramah, menyuruh orang lain untuk mendekat kepada Allah. Sedangkan orang yang hadir waktu itu, dari rumahnya itu berangkat untuk mencari ilmu karena Allah. Sedangkan tukang ceramahnya berangkat dari rumah itu mengejar amplop. Bayangkan ini. Kemudian di atas panggung kita menyuruh orang lain untuk mendekat kepada Allah, sedangkan niat kita dari rumah ini mencari amplop. Orang lain disuruh mendekat kepada Allah, sedangkan kita sendiri ini lari. Inilah orang munafik. Menyuruh orang lain mendekat kepada Allah, sedangkan dirinya menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan yang paling urgen adalah masih tentang amplop. Kita sebagai orang yang berilmu, apalagi kita punya peran untuk menyampaikan ilmu kita, minimal jadi guru ngaji atau guru madrasah, apalagi sebagai penceramah, kita harus menata hati kita dengan betul. Kita jangan pernah berpikir ke sana, wah ini amplop lagi, wah ini amplop lagi, jangan ke sana. Biarkan masalah amplop ini difikirkan oleh tuan rumah. Ya, yang jadi tuan rumah yang mengundang penceramah, dia harus tahu diri. Kalian harus tahu diri. Jangan sampai penceramah yang kita undang itu kemudian dia pulang dengan tangan hampa, jangan. Orang yang menceramah, memberikan nasihat itu harus ikhlas, murni ingin memberikan ilmunya karena Allah. Dan masalah amplop, biarkan itu difikirkan oleh orang yang mengundang atau tuan rumah. Jangan sampai kita yang statusnya menjadi penceramah, kita memburu dunia, jangan. Sedangkan orang yang hadir di pengajian kita memburu akhirat, jangan. Inilah konsep yang benar. Ibarat jamu,
Ibarat jamu, orang minum jamu sehat, dia tidak perlu mengharapkan sehat ketika ia minum jamu, tidak usah. Ketika jamu itu sudah diminum, maka sehat itu juga akan dia dapat. Seperti itu. Kita sebagai penceramah, sebagai guru, tidak perlu mengharapkan amplop, tidak perlu. Yang penting kita niat lillahi ta'ala, ketika kita sudah sampai di tempat dan menyampaikan ilmu, dengan sendirinya itu akan kita dapat. Karena itu sudah difikirkan oleh tuan rumah. Maka ketika siklusnya seperti ini, maka semuanya benar. Seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai guru menyampaikan ilmu dengan benar, karena Allah, karena akhirat, kemudian tuan rumah yang mengundang itu juga memikirkan nasib guru atau kesejahteraan guru yang dia undang. Kalau seperti ini, maka semuanya akan berjalan dengan benar. Ini yad'un nasa ilallahi ta'ala wa yafirru minhu. Jangan sampai kita menjadi orang munafik, kita menyeru orang lain untuk kembali kepada Allah, sedangkan kita sendiri lari dari Allah. Orang yang hadir ke pengajian kita mengharapkan akhirat, sedangkan kita yang mengisi pengajian mengharapkan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Warawa at-Tabrani an Aliyin radhiyallahu anhu, inni la atakhawwafu min ummati mu'minan wala musyrikan. Dawuh dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dawuh Kanjeng Nabi, inilah atakhawwafu min ummati mu'minan wala musyrikan. Saya itu tidak pernah mengkhawatirkan umat saya yang mukmin dan yang musyrik. Saya tidak pernah takut atau khawatir kepada umat saya yang mukmin dan juga yang musyrik. Kenapa? Fa'ammal mu'minu fayahjizuhu imanuhu. Karena orang yang beriman, orang yang imannya kuat, dia akan dijaga oleh keimanannya itu sendiri. Wa ammal musyrik fayakma'uhu kufruhu. Dia akan dijaga atau dikendalikan oleh kekafirannya. Jadi yang mukmin akan dijaga oleh keimanannya, yang musyrik akan dikendalikan oleh kekafirannya. Rasulullah tidak pernah mengkhawatirkan orang yang mukmin sejati sama orang yang kafir ini, tidak pernah. Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Walakin atakhawwafu alaikum munafikon. Justru yang saya khawatirkan itu adalah orang-orang yang munafik. Alimil lisan. Yaqulu. Apa ini kok tidak jelas? Wa yaqulu ma taquluna wa ya'malu ma tunkirun. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang munafik. Kenapa? Ada apa dengan orang munafik? Alimil lisan, orang munafik yang pandai bercakap, karena dia menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, cuman wa ya'malu ma tunkirun. Dia mengamalkan apa yang ia ingkari. Maksudnya adalah menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia sendiri melakukan hal-hal kejelekan. Nah, jadi orang ketika mukmin sejati, Rasulullah tidak mengkhawatirkan, karena dia akan dikendalikan oleh keimanannya. Atau kalau orang kafir, Rasulullah juga tidak mengkhawatirkan, karena dia dikendalikan oleh kekafirannya. Yang menjadi kekhawatiran Rasulullah adalah orang munafik ini, orang yang bermuka dua ini. Menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia sendiri menjauhi kebaikan itu. Menyuruh orang lain menjauhi kemaksiatan, tapi dia sendiri yang melakukan kemaksiatan itu. Yaqulu ma taqulun wa ya'malu ma tunkirun. Dia menyuruh orang lain untuk mendekat kepada Allah, cuman dia sendiri wa ya'malu ma tunkirun. Melakukan sesuatu yang menurut dia sendiri itu adalah hal yang salah. Orang lain soro mesembat Allah Ta'ala. Orang lain soro acewi maksiat. Aban tibi tujan sanika. Lah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Alimil lisan. Dia adalah orang munafik yang pandai bercakap. Sedangkan kita banyak yang terpengaruh dengan tokoh masyarakat itu yang cakap dalam menyampaikan. Sedangkan kita tidak tahu, padahal dia itu ahli maksiat. Dan berpura-pura baik, bermuka polos, menyuruh orang lain untuk tidak bermaksiat. Inilah orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW.
Wa an Ziyad bin Hudair rahimahullahu taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ziyad bin Hudair. Qala li Umar bin Khattab. Berkata kepadaku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi suatu waktu Sayyidina Umar, ini bukan hadis Rasulullah. Sayyidina Umar berkata atau bertanya kepada Ziyad bin Hudair. Apa pertanyaan dari Sayyidina Umar? Hal ta'rifu ma yuhdimul Islam? Qultu la. Sayyidina Umar bertanya kepada Ziyad bin Hudair. Hai Ziyad, hal ta'rifu ma yuhdimul Islam? Apakah kamu tahu apa yang bisa merobohkan agama Islam? Pertanyaan Sayyidina Umar kepada Imam Ziyad. Apakah kamu tahu Ziyad apa yang bisa merobohkan agama Islam? Qultu la. Tidak Sayyidina Umar, saya tidak tahu. Apa itu yang bisa merobohkan Islam? Dijawab oleh Sayyidina Umar, dijawab sendiri. Qala yuhdimuhu zallatul alim. Yang akan merobohkan Islam yang pertama adalah tergelincirnya orang alim. Jadi yang akan merobohkan Islam itu ternyata bukan orang bodoh, bukan. Tapi orang alim yang tergelincir. Orang alim yang tersesat. Orang alim yang kemudian menjadi munafik. Islam akan dirobohkan oleh mereka. Orang alim yang kemudian dia tergelincir. Hanya menyuruh orang lain berbuat baik. Menyuruh orang lain kembali ke jalan Allah. Tapi dia sendiri tersesat. Maka Islam nanti akan roboh dilakukan oleh para orang alim yang tergelincir seperti ini. Kemudian yang kedua, wajidalul munafik bil kitab. Perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang temanya itu tentang kitab. Ada orang munafik yang kemudian berdebat yang temanya tentang kitab, tentang Al-Quran, tentang hadis atau tentang fikih. Bayangkan sekarang ketika ada orang munafik yang berdebat, sesama munafiknya atau bukan sesama munafiknya, kemudian yang dijadikan bahan perdebatan adalah kitab. Itu nanti akan terjadi banyak penyelewengan. Akan terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para orang munafik yang berdebat itu. Munafik kau berdebat. Yang dijadikan dasar masih kitab. Itu nanti pasti ada hal-hal yang diselewengkan. Wong dosa saja oleh mereka dilakukan. Maksiat saja dilakukan. Apalagi cuman mempelintirkan kitab atau hadis. Kemudian yang terakhir, dawuhnya Sayyidina Umar. Wa hukmul a'immatil mudillin. Yang terakhir adalah keputusan hukum yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Di sini dawuhnya Sayyidina Umar, ada 3 kelompok yang itu bisa menghancurkan Islam, yang bisa merobohkan Islam. Yang pertama adalah orang alim yang tersesat atau orang alim yang tergelincir. Kemudian yang kedua adalah perdebatannya orang munafik yang mereka itu berdebat tentang kitab. Yang terakhir adalah hukmul a'immatil mudillin. Keputusan daripada pemimpin-pemimpin kita yang tersesat dan menyesatkan. Maka di sini kita penting untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Atau setidaknya memilih para pemimpin itu memilih para DPR. Atau para menteri itu harus hati-hati, harus disesuaikan. Kenapa? Karena sekali mereka itu punya jabatan, maka dia punya wewenang untuk membuat kebijakan. Bayangkan seandainya ada satu kebijakan hukum oleh pejabat pemerintah yang kebijakan itu ternyata keliru. Maka rakyat yang mengambil kebijakan itu juga termasuk orang yang keliru. Banyak ini contohnya tanpa saya sebut. Ketika ada putusan pemerintah dan putusan itu ternyata salah, maka itu akan diamalkan oleh rakyatnya. Jadi ini yang disebut Sayyidina Umar sesuai dengan hadis Rasulullah di depan, hukmul a'immatil mudillin, keputusan yang dikeluarkan oleh para pemimpin yang menyesatkan. Nah, jadi ini juga harus hati-hati para pemimpin. Kalau dirinya belum tahu tentang seluk-beluk hukumnya, bertanya dululah, musyawarah dululah kepada orang yang ahli, kepada Pak alim ulama. Jangan sampai kemudian kita membuat keputusan atau aturan dengan sepihak yang dibuat oleh kita sendiri. Jangan. Sekali hukum ini salah, kemudian kita fatwakan, maka orang yang mengamalkan itu akan tersesat. Kata saya kemarin, ini akan menjadi delmudil.
Kata orang Madura, dirinya sudah tersesat, kemudian dia juga menyesatkan orang lain. Jadi para pemirsa, ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kesimpulan untuk pertemuan hari ini adalah kita tetap harus waspada untuk mencari guru. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyebutkan bahwa di akhir zaman itu akan banyak lahir kelompok-kelompok guru yang munafik. Dia menyeru orang lain untuk kembali kepada Allah sedangkan dirinya tersesat di jalan Allah. Orang munafik adalah orang yang menjadikan ilmunya untuk lahan bisnis, mencari makan, bahkan mencari ilmu itu dijadikan lahan untuk kesombongan dirinya. Jangan sampai kita berguru kepada orang-orang yang modelnya seperti itu, karena ternyata ini dikuatkan oleh dauhnya Sayyidina Umar, Islam itu akan roboh, akan hancur di tangan mereka. Satu, orang alim yang tergelincir, yang tersesat. Ini bukan orang bodoh, tapi orang alim. Kemudian yang kedua, perdebatan yang dilakukan oleh orang munafik. Dan yang terakhir adalah hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh para pemimpin yang tersesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik, maka kita semua harus serba hati-hati ketika kita ingin berguru atau memondokkan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang berilmu mudah-mudahan diselamatkan dari menjadi orang alim yang munafik, dan kita orang awam mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah kepada orang atau guru yang munafik. Kiranya seperti ini. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.